Positif COVID-19, pelatih anyar Persija, Thomas Doll, tunda kedatangan ke Indonesia. Kabar buruk datang untuk Persija Jakarta jelang persiapan musim baru BRI Liga 1. Pelatih Timnas Doll harus menunda kedatangan ke Indonesia karena terkonfirmasi positif COVID-19. Thomas Doll seharusnya terbang ke Indonesia dari Jerman pada Minggu 15 Mei 2022 kemarin. Namun pelatih anyar Persija Jakarta itu dinyatakan positif COVID-19 saat melakukan tes swab untuk kebutuhan perjalanan. Dengan demikian, Thomas Doll akan melakukan isolasi mandiri di Jerman. Thomas Doll bakal terbang ke Indonesia begitu dinyatakan sudah terbebas dari COVID-19. Meski demikian, program yang sudah disusun oleh Thomas Doll tetap akan berjalan sesuai rencana. Para pemain rencananya akan melakukan tes medis di Eka Hospital Serpong pada Senin 16 Mei 2022. Pemain Persija Jakarta yang akan mengikuti tes tersebut merupakan yang tidak ikut SEA Games 2021 dan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Kegiatan ini sesuai dengan keinginan Thomas Doll yang ingin melihat sejauh mana kesehatan dan kebugaran pemainnya. Octavianus Fernando resmi gabung PSIS. PSIS Semarang resmi mendatangkan Octavianus Fernando untuk Liga 1 2022-2023. Pemain yang kerap disapa Ovan tersebut sebelumnya merupakan pemain Persebaya Surabaya sejak 2017 lalu. Octavianus jadi pemain Persebaya kedua yang merapat ke PSIS Semarang jelang bergulirnya musim baru. Sebelumnya PSIS sudah mengamankan tanda tangan Taisei Marukawa. Menurut CEO PSIS Yoyo Sukawi, Octavianus Fernando didatangkan untuk menambah variasi pemain bertipikal menyerang di tubuh Laskar Mahesa Jenar. Ia ingin Ovan memberikan daya dobrak lebih di lini depan PSIS. Selain itu, pemain berusia 28 tahun tersebut juga diharapkan bisa menambah kedalaman skuad Mahesa Jenar. Sementara itu, Ovan yang resmi bergabung bersama PSIS Semarang mengungkapkan harapannya sang pemain ingin bersinergi dengan semua stakeholder yang ada di PSIS untuk mempersembahkan prestasi di Liga 1 2022-2023. Pelatih Myanmar klaim timnas Indonesia lebih berbahaya dari Vietnam. Pelatih tim nasional Myanmar U23 Felizar Popov mengakui ketangguhan timnas Indonesia U23 usai kalah di laga pamungkas grup A SEA Games 2021 dengan skor 1-3. Popov bahkan langsung menyebut skuad Garuda Muda lebih berbahaya dari timnas Vietnam U23. Selain kalah melawan Indonesia, Myanmar juga menelan kekalahan saat menghadapi Vietnam dengan skor tipis 1-0. Setelah kalah dari dua tim itu, Felizar Popov menilai timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23 memiliki gaya bermain yang berbeda. Namun secara keseluruhan, Garuda Muda dianggap lebih berbahaya. Sulit untuk mengomentari gaya sepak bola Indonesia U23 dan Vietnam U23 ketika mereka memiliki gaya bermain dan taktik yang berbeda, ucap Popov setelah pertandingan. Untuk adilnya, Indonesia U23 lebih cepat, memiliki bola yang lebih berbahaya, kuat dalam serangan balik dan bermain kreatif. Sedangkan Vietnam U23 memiliki kekuatan fisik yang baik, pertahanan yang baik, ucap Felizar Popov. Timnas Vietnam diharapkan bertemu timnas Indonesia di final SEA Games 2021. Pengamat sepak bola asal Vietnam Pan Antu memprediksi timnas Vietnam U23 akan bertemu Thailand di semifinal SEA Games 2021. Ia berharap Vietnam bisa mengalahkan Thailand untuk kemudian bertemu timnas Indonesia U23 di final SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 dan Vietnam memang telah dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2021. Vietnam lolos lewat status juara grup A, sedangkan Indonesia runner-up grup B. Di semifinal, Vietnam dan Timnas Indonesia U23 masih menunggu calon lawan mereka. Vietnam bakal bertemu runner-up grup B, sedangkan Timnas Indonesia U23 bersua juara grup B. Sore ini akan ditemukan siapa juara grup B SEA Games 2021. Jika Malaysia mengalahkan Kamboja, skuad Harimau Muda dipastikan finish sebagai juara grup B. Hasil itu juga sekaligus meloloskan timnas Thailand U23 ke semifinal SEA Games 2021. Sintayong janji berikan yang terbaik di SEA Games 2021. Pelatih Sintayong merasa tersanjung dengan dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia kepada dirinya dan skuad Garuda Muda di SEA Games 2021. Untuk membayar dukungan itu dan tak mau mengecewakan masyarakat Indonesia, Sintayong lantas berjanji akan memberikan yang terbaik. Tentunya target utama membawa timnas Indonesia U23 merebut medali emas. Sintayong tampaknya terkesan dengan pendukung timnas Indonesia U23 yang terus bertambah dari laga ke laga.
pada laga Timnas Indonesia U23 versus Myanmar U23 di laga pamungkas Grup A. Jumlah pendukung Garuda Muda yang hadir di Stadion Vietri, Vietnam bertambah banyak. Kehadiran para pendukung Timnas Indonesia U23 di stadion menjadi bahan bakar semangat tersendiri untuk Sintayong. Pelatih berusia 52 tahun itu tersanjung dengan kehadiran para supporter yang sudah jauh-jauh datang ke negeri orang untuk mendukung langsung Garuda Muda. Sebab itu, Sintayong berjanji tidak akan mengecewakan para pendukungnya. Tidak hanya yang hadir di stadion, tetapi yang juga menyaksikan dari layar kaca.